Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Barid dengan nomor NIM 3124101158. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus terkait dengan data stak pada kasus pengelolaan riwayat penelusuran atau histori. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Studi kasus implementasi data stak pada pengelolaan riwayat penelusuran atau histori. Kasus. Bayangkan kita sedang membangun sebuah sistem manajemen browser yang mengelola riwayat penelusuran atau histori. Setiap kali pengguna mengunjungi sebuah halaman baru, kita ingin menambahkannya ke dalam riwayat. Pengguna juga bisa menekan tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Riwayat ini bisa diimplementasikan menggunakan struktur data stak. Penjelasan tentang stak. Stak adalah struktur data yang berfungsi dengan prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stak adalah yang pertama kali dikeluarkan. Ini sangat cocok untuk masalah seperti riwayat browser, di mana pengguna ingin kembali ke halaman sebelumnya atau terakhir dikunjungi. Fitur sistem. Pertama, menambahkan halaman ke dalam riwayat. Setiap kali pengguna mengunjungi halaman baru, halaman tersebut dimasukkan ke dalam stak. Kedua, tombol kembali atau back. Ketika tombol back ditekan, sistem akan menghapus halaman terakhir dari stak dan menampilkan halaman yang ada di bawahnya. Ketiga, tombol maju atau forward. Untuk kesederhanaan, kita hanya akan fokus pada tombol back pada kasus ini. Dan berikut merupakan implementasi data stak yang telah saya buat. Untuk codingannya adalah seperti ini. Pertama, implementasi stak menggunakan kelas. Kelas browser history. Dep init self history sama dengan stak untuk menyimpan riwayat halaman. Kemudian, menambahkan halaman ke dalam stak. Dep visit self URL. Self history append URL. Print app visited URL. Kemudian, menekan tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dep back self if self history. Menghapus halaman terakhir dan mengembalikan halaman sebelumnya. Last visited sama dengan self history pop. Print app back to self history -1 if self history, else no previous page. Return last visited, else print no history to go back to. Return none. Kemudian menampilkan riwayat halaman yang tersimpan. Dep show history self. If self history, print browser history. For IDX URL in enumerate self history 1. Print app IDX URL. Else print no history available. Dan ini adalah lanjutannya. Kemudian membuat objek browser history. Browser sama dengan browser history. Lalu mengunjungi beberapa halaman. Browser visit https google.com. Dan kurang lebih seperti ini contohnya. Lalu kemudian menampilkan riwayat. Browser show history. Lalu menekan tombol back untuk kembali. Browser back, kembali ke YouTube. Atau bisa kembali ke Google. Dan contoh lain tidak ada halaman sebelumnya. Dan terakhir menampilkan riwayat setelah beberapa kali back. Browser show history. Dan untuk outputnya sendiri adalah seperti ini. Penjelasan kode. 1. Kelas browser history. Memiliki sebuah stak yang disimpan dalam list history. Fungsi visit atau URL menambahkan URL baru ke dalam riwayat atau stak. Dan fungsi back menghapus halaman terakhir dari riwayat dan menampilkan halaman sebelumnya. Fungsi show history menampilkan seluruh riwayat yang ada. Kedua, metode visit. Menambahkan halaman ke dalam stak yang akan selalu menjadi elemen terakhir dalam stak. Ketiga, metode back. Menghapus elemen terakhir dari stak menggunakan pop dan menampilkan halaman sebelumnya jika ada. Kesimpulan, stak sangat berguna dalam kasus di mana urutan elemen yang dimasukkan atau diproses perlu dibalikan, seperti dalam kasus riwayat browser.
Dengan menggunakan struktur data stub, kita dapat dengan mudah mengelola riwayat halaman dengan operasi visit dan back. Sekian penjelasan tentang studi kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.